Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Nah, jadi kita nih lagi ada di salah satu proyek Bintoro yang sebenarnya ini udah selesai ya, tinggal ada pengerjaan pintu itu di dalam, masih ada pengerjaan pintu. Ini di daerah Jagakarsa dan alhamdulillah udah 100% ya, jadi siap untuk ditinggali. Kita hari ini mau nge-review rumah ini nih, rumah hasil desain dan build dari Bintoro nih. Seperti apa? Teman-teman, kita udah kita sudah ada di depan dari rumahnya, ini dari rumahnya, ini terasnya. Kemudian kita udah ada di garasinya, dan ini kayaknya konsepnya ini modern gitu ya, modern minimalis gitu, tapi nggak minimalis juga sih, cuma ada aksen-aksen. Bisa lihat teman-teman di sebelah kiri saya ada aksen di dinding fasadnya menggunakan batu alam tuh teman-teman. Kita bisa cek sini dulu ya nih. Nah, ini dia maksudnya nih, ini ada aksen ini, tapi ya ini udah termasuk minimalis sih, karena nggak banyak detail apa motif-motif gitu ya teman-teman ya. Simple dan modern. Ini kita udah di terasnya. Kalau garasinya sendiri dia pakai keramik pola motif yang bertekstur, jadi biar nggak licin garasinya gitu ya. Kalau misal mobil masuk juga nggak licin. Terus ini mewah juga nih, dia pakai tile granit nih. Kita masuknya ini lepas sepatu apa enggak ya? Lepas sepatu aja kali ya, pas alas kaki dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia pakai granit tile nih, dan ini menambah kesan mewah dari rumah ini. Ini rumahnya 2 lantai, jadi ada penambahan pekerjaan balkon juga di atas. Nanti kita lihat ke atas. Kita udah berada di depannya nih. Mau langsung masuk atau gimana? Oh iya, ngomong-ngomong, ini kusennya aluminium, jendelanya juga kusen, sama daun pintunya, daun jendelanya aluminium. Dan ini bagus banget kalau misalnya teman-teman nggak mau rumahnya cepat kena rayap, karena ini udah pasti aluminium anti rayap, dan dia juga lebih tahan dibandingkan dengan kayu, lebih tahan api juga kalau misalnya kebakaran. Tapi ya naudzubillah ya, jangan sampai kebakaran gitu rumahnya, tapi ini lebih tahan api. Jadi kalau misal kayu kan dia lebih nggak tahan api ya, langsung kebakar gitu. Kalau ini aluminium ya tahan api dia. Nah, ini cantik, depannya cantik. Pemilihan warnanya juga minimalis, putih, ada abu-abunya, kemudian seluruh bukaannya dia putih. Yuk langsung masuk aja. Oke, nah kita sekarang udah di dalam rumahnya ya teman-teman ya, dan ini masih ada pekerjaan interior. Nah, mungkin ini akan jadi ruang tamunya nih teman-teman ya, dan masih sama kayak terasnya, ini full pakai granit tile nih teman-teman. Dan bagusnya pakai granit tile itu dia lebih kuat dan gak gampang pecah daripada keramik tile yang pakai tanah liat itu ya teman-teman ya. Dan dia nggak gampang selip juga kalau misalnya kita jalan gitu ya, itu nggak gampang selip juga, nggak gampang tergores juga. Wah, lebih kuat deh kalau granit tile. Dan ini di sini mungkin bakal jadi ruang hiburan ya teman-teman, karena udah ada sound system sama keyboard. Memang ada aksen-aksen mewahnya ya teman-teman. Dari ceilingnya juga ada yang di drop juga ceilingnya, ada yang di up juga. Mungkin bakal ada aksen LED jadi lebih mewah. Terus ini ada glass block juga buat pencahayaan alami nih, memaksimalkan pencahayaan alami. Karena ini kan posisinya dia lahannya paling pinggir ya teman-teman ya, di satu komplek, terus lahannya paling pinggir, jadi bisa kita kasih glass block karena di sampingnya itu belum ada lahan kosong atau belum ada bangunannya, jadi pencahayaan juga bisa masuk nih. Karena bukaannya hanya di depan, jendela sama pintunya juga hanya di depan. Di belakang udah mentok dapur. Kemudian di sini ada kamar mandi juga di sini, sama ada ini satu ruangan di bawah ini, mungkin kamar ya teman-teman. Masih ada pekerjaan interior juga. Nah, ini dapurnya. Dapurnya ini ada void ke atas nih teman-teman. Jadi buat penghawaan dia bakal bagus karena udara panasnya itu akan ke atas. Selain dari exhaustnya, juga dari voidnya. Nanti kita lihat ke atas deh voidnya. Oke.
Nanti kita lihat ke atas voidnya. Nah, sorry, oh ya, ada silen. Ada silen nih, buat silen itu buat ini ya, buat apa namanya, kosan aluminium. Nah dia pakai silen, ini kan belum disilen jadi masih bolong nih. Teman-teman. Oke, wah ini dapurnya juga aksen hitam, ini juga bisa menambah aksen-aksen mewah gitu ya teman-teman ya. Kompornya Scott, kompor tanam. Di sini juga ini yang tebel nih, bagus nih. Pakai yang tebel ya, bagus. Kita langsung lihat kamar mandinya aja. Tadinya ini kamar mandinya di sebelah sini ya, di bawah tangga, tapi ini masih dipertahankan, mungkin akan jadi gudang penyimpanan di bawah tangga ini. Nah kamar mandinya pindah ke sini nih. Ini salah satu pekerjaan renovasi dari rumah ini. Nah ini dia, widih mantap nih, ada kesan-kesan mewahnya juga, masih sama apa namanya ya, konsepnya itu hitam dan putih gitu ya, warnanya monokrom hitam dan putih dengan aksen-aksen dari granit tile, sama di pintunya ini ada aksen kayu juga. Kita lihat, oh ini ada exhaustnya di sini, dia pakai wastafel ini. Oke, nah ini cerminnya cermin bundar, jadi elegan ya daripada kita pakai cermin yang kotak gitu, cermin bundar. Stop kontaknya juga ini udah ada yang udah ada pengaman ya, jadi jangan khawatir kena air atau takut kesetrum nih, teman-teman bisa pakai stop kontak yang ada pengamannya gini nih. Kalau misalnya teman-teman butuh terminal listrik gitu ya, stop kontak itu kalau misalnya di kamar mandi kudu ada pengamannya nih, biar dia nggak kena air, karena ini areanya area basah semua ya, nggak dipisah area kering dan area basahnya. Jadi ini termasuk area basah, dan kalau area basah ini bahaya kalau misalnya stop kontak kena air, bisa setrum atau mungkin bisa jadi korslet listrik, dan itu bisa menimbulkan kebakaran. Itu bahaya banget. Ini standar aja, cuma ini showernya ini pakai yang bagus nih teman-teman. Satu ini area showernya ini dipisah sama ini bagian ini kayaknya balok untuk atas deh, jadi agak pisah gitu, area mandi sama area untuk klosetnya ini. Oke, finishingnya pakai keramik. Kemudian ada aksen hitamnya di sini, full keramik ya sampai atas ya. Jadi dia aman tuh di atas tuh, kalau misalnya kita nggak full sampai keramik sampai atas, itu di atas tuh kadang bisa, karena lembab ya, area kamar mandi itu kan lembab, jadi bisa gampang berjamur tuh kalau misalnya dia nggak keramik sampai atas. Udah ada exhaustnya sama udah ada ventilasinya nih, waduh mantep banget deh. Pokoknya mantep deh kalau misalnya teman-teman mau bangun rumah atau mau renovasi rumah. Ya nggak mesti di Bintoro, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari yang amanah dan dipikirkan semuanya gitu ya, teman-teman tau lah harus kemana gitu ya. Oke, gimana kita mau langsung ke atas aja ya? Yuk, langsung ke atas aja. Nah, ini kita mulai ke atas nih. Ini jadi dari lantai bawah kan tadi pakai granit tile, dan ini kita masuk ke lantai atas nih. Dia penutup lantainya udah pakai vinil nih, vinil yang motif kayu, tapi dia warnanya bukan warna gelap ya, warna terang ya motif kayunya ini. Full vinil nih sampai ke kamar-kamarnya juga ya kayaknya. Oke, bagus juga. Jadi perbedaan privasinya itu bisa dari lantai juga ya, kalau misalnya teman-teman lagi desain rumah atau desain bangunan. Penutup lantai ini juga jadi penanda untuk perbedaan privasi dari rumah teman-teman, karena di bawah kan dia publik ya kan, ruang tamu, kemudian ruang makan juga dia semi publik. Nah di atas ini udah zona yang privat nih teman-teman, karena di lantai 2 ini dia ada kamar, ada 2 kamar, kemudian ada kamar mandi di sini 1, dan ini ruang keluarganya nih ada di atas. Jadi ini zona privat, dan ini ada satu lagi, kamarnya 3 nih teman-teman. Di belakang ada 1, di depan ada 2. Kemudian nanti ke belakang lagi, ini kayaknya ruang servis nih teman-teman di belakang. Nah, karena dia pakai vinil motif kayu dan pemilihan warnanya terang, mungkin biar nyatu sama temboknya ya, karena temboknya ini finishingnya cat putih, plaster halus cat putih, kemudian plafonnya juga putih, jadi aksennya hanya ada di lantai. Kesannya jadi zona privat ini lebih hangat teman-teman ya, buat berkumpul bersama keluarga gitu kan, karena di sini ada ruang keluarga juga.
Kemudian kamar juga jadi lebih hangat suasananya karena motifnya kayu ya. Kayu itu kan dia lebih hangat gitu, lebih dekat dengan alam lah. Tadi tangganya juga kalau railingnya pakai besi hollow, dicat putih, ininya kayu untuk railingnya. Tangganya juga tadi nyaman karena sudah dipikirkan ya teman-teman ya, ketinggian sama tapak dari tangganya, dari masing-masing anak tangganya. Biasanya untuk rumah tinggal sendiri itu nyamannya di antretnya itu dia 30 cm, di optretnya atau di ketinggiannya itu 15 cm sampai 18 cm. Itu nyaman. Dan ini udah cukup nyaman tangganya. Kita mau lihat kemana dulu nih? Karena ini ruang keluarganya belum ada interiornya ya, ini baru ada TV 1. Mungkin kita langsung ke kamar dulu kali ya. Mau lihat kamar yang mana dulu nih? Depan dulu kali ya. Coba dilihat ini. Kusen pintunya juga pakai aluminium. Jadi full ya, aluminium semua ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke kamarnya ini. Nah, ini teman-teman nih. Ini belakangnya belum ada kayak semacam apa namanya ya, pengamannya nih teman-teman. Jadi lebih baik kalau misalnya nanti mau ditinggali ini ditambah dengan pengaman pintu. Jadi gunanya supaya pintu ini nggak nabrak ke tembok. Kalau misalnya handle-nya nabrak ke tembok, ini finishing temboknya bisa cepat rusak nih teman-teman ya. Oke, ini mungkin nanti akan jadi wardrobe-nya. Ini masih ada barang dari ownernya. Wah, anginnya masuk. Oh iya nih, bagus nih teman-teman nih karena di sini memanfaatkan penghawaan alami juga karena ada bukaan di depan. Jadi tadi kena angin tuh, anginnya langsung masuk tuh. Wah, adem banget tadi. Sampai pintunya ketutup. Nah, ini bukaannya. Bukaan lebar di depan dia untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Udah ada shadingnya, jadi bukan direct sunlight yang masuk ke kamar kita ya, jadi nggak silau gitu. Aman, nyaman, adem, enak. Ini kayak sepertinya untuk wardrobe. Ini kayaknya bukan kamar utama, ini kayaknya kamar anaknya nih teman-teman ya. Yuk lanjut. Nah iya nih teman-teman. Nah iya bener nih, ini kamar utamanya. Wah kalau ini udah ada furniture-nya nih teman-teman. Kamar utamanya cukup luas, udah ada wardrobe-nya juga. Masih pakai vinyl juga lantainya ya. Ini vinylnya susun bata juga, jadi dia lebih alami gitu, lebih kayak kayu alami. Kita coba lihat ke balkonnya yuk. Nah ini dia nih teman-teman di balkonnya nih. Ya kita tutup dulu ya. Wah asik banget nih ya di balkonnya nih ya. Balkonnya cukup luas ya, jadi ini penambahannya ini ada di balkon teman-teman. Tadinya hanya sebatas kanopi atap, kemudian ditambah balkon mungkin untuk ruang santai nih teman-teman. Wah asik banget. Ini nah bisa dilihat teman-teman ya, penggunaan finishing lantai menjadi salah satu cara untuk membedakan zonasi dari rumah teman-teman. Ini pakai kalau di terasnya ini pakai lantai keramik tile motif kayu. Sementara untuk di balkonnya sendiri ini ada elevasi. Lalu di balkonnya ini ruang yang basahnya mungkin ya teman-teman ya, karena di balkonnya sendiri nggak ada atapnya, hanya ada shading ini. Kemudian ini balkonnya dia pakai plester kasar aja, kemudian di finishing dicat merah nih teman-teman. Wah menyala banget ya. Adem banget di sini. Walaupun ada matahari tapi kerasa banget ademnya, enak. Nah ini bagus ya teman-teman ya, karena di balkon sendiri dia udah dikasih ini nih, dikasih lubang-lubang air nih, bahkan banyak nih. Ini berarti bisa dipastikan, mungkin nanti dicek ya. Oh ya masalah balkon ini udah tayang belum ya? Mungkin bisa dicek di YouTube kami masalah balkon. Kita juga ngebahas tentang balkon, apa yang penting dari balkon ini ya teman-teman ya. Nih yang penting ini ada lubang airnya, karena ini kan langsung kalau misalnya hujan kan langsung kena air hujan nih di sini nih. Jadi airnya bisa langsung mengalir ke arah depan. Jadi mungkin ini karena lubang airnya ini ada di depan, jadi kemiringannya ini ke depan nih. Kemiringannya slope-nya satu arah ke depan, kemudian dia langsung keluar ke
kanopi garasi sampai ke di situ ada talang. Itu ada talang air jadi nggak langsung jatuh ke bawah. Oke, mantap. Railingnya hollow, masih hollow, dicat putih. Dia vertikal. Mungkin ada anak kecil ya, jadi ini untuk aman. Jadi anak kecil kan nggak bisa manjat, kalau di horizontal kan dia bisa manjat aman. Juga mantap. Oh iya, tadi lupa di-mention. Jadi di depan itu ada dua akses, satu akses utama dan satu itu ada tangga melingkar ke atas dan ternyata nyambungnya ke sini nih. Langsung ke balkon. Ini mungkin jadi tangga servis ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau ada maintenance membetulkan itu, di sana ada mesin outdoor AC. Jadi tukang kan nggak harus masuk ke rumah teman-teman, jadi bisa langsung ke tangga servis. Akses servis itu penting juga teman-teman di rumah teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi bangun rumah, usahakan punya dua akses lah minimal, satu akses utama dan satu akses servis. Itu akan sangat membantu sekali. Selain untuk servis, itu juga bisa jadi akses untuk kalau misalnya ada keadaan darurat, misalnya ada bencana nih teman-teman. Teman-teman lagi di area depan ini, kemudian gempa terjadi gitu kan. Nah teman-teman gak harus lari ke tangga di dalam, teman-teman bisa langsung evakuasi lewat area akses servis itu teman-teman. Jadi bisa untuk akses darurat juga. Mantap. Ini topi-topiannya, ini karena ada shading jadi ini nggak bakal kena air ya. Kalau misalnya kena air mungkin ini bisa dikasih tali air, jadi airnya ini nggak ngerambat sampai ke sini. Yuk kita balik ke dalam lagi yuk. Nah ini kita balik lagi ke dalam ya teman-teman ya. Ini ruang kamar tidur utamanya ini juga terang ya, karena di depan udah ada bukaan yang cukup untuk pencahayaan, maksimalkan pencahayaan alami. Yuk kita langsung, nah ini nih ke kamar mandinya nih. Coba nyalain dulu. Nah mantap. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Ini konsepnya mewah juga ya teman-teman ya, karena ini pakai yang mahal nih, basinnya sama toilet duduknya, kemudian ada showernya juga. Wah keren. Ini konsepnya mewah sama kayak yang di lantai pertama ya. Dia konsepnya tuh sedikit ada sentuhan mewahnya, karena di lantai pertama tadi dia pakai granit tile. Berarti ini rumah ini dia punya ada 2 kamar mandi ya, di lantai atas 1 dan di lantai bawah 1. Ini ada goldnya juga nih, kerannya gold nih, mantap. Udah ada air dingin dan air panasnya juga. Kemudian walaupun dia udah ada exhaust ceilingnya, dia juga tetap menyediakan ventilasi ya, jendela ventilasi itu di atas itu. Jadi ketika exhaustnya nggak dinyalain juga udaranya tetap terjaga. Jadi kamar mandi ini nggak bau ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada ventilasinya itu kadang suka bau gitu. Kalau misalnya kita cuma mengandalkan exhaust saja, nggak ada ventilasinya, itu ketika exhaustnya mati, maka udaranya ya akan berputar-putar di sini aja gitu di dalam kamar mandi. Oke, yuk kita lihat ruang yang lain. Di kamarnya ini pintunya belum dipasang. Ini nanti bakal sama kayak pintu yang di depan. Wah, ini menarik nih teman-teman. Dia pemisahnya dia nggak pakai bata nih yang sebelah sini nih. Yang sebelah kiri nih. Oh, dia nggak pakai bata nih untuk memisahkan antar ruang. Nah kalau ini kan tembok bata ya. Ini tembok bata. Nah ini teman-teman beda nih suaranya. Tuh dia ini kompong nih. Berarti ini mungkin cuma gipsum aja nih di sini nih. Atau triplek ya. Terus di finishing di cat putih nih teman-teman. Jadi ternyata ini bukan tembok bata nih untuk partisi antar ruangnya. Ini bisa menghemat budget juga ya teman-teman, dibandingkan kita harus masang bata gitu kan. Terus dia lebih ringan juga untuk beban di bawahnya mungkin ya teman-teman. Finishing lantainya ini kamar yang kedua ini masih sama ya, karena di atas ini sama semua pakai vinyl motif kayu. Plain lantainya juga ini kayu. Di sini ada jendela 1 untuk penghawaan sama pencahayaan alami. Ini lemarinya di sebelah sini ya, mungkin nanti pindah ya. Soalnya ini
ngeblok nih lemarinya, ini dia ngeblok jendela ini nih. Tapi udah ada jendela yang lebar, ini bakal sehat sih kamarnya karena pencahayaan sama penghawaan alaminya itu kita dapat maksimal. Ya kita lihat ke ruangan yang lain. Ini kayaknya ruangan terakhir nih di belakang, ruangan servis. Kita ke belakang. Nah ini dia. Ini area belakangnya, di area ruangnya juga dipisahkan dengan adanya perbedaan lantai. Di sini pakai keramik. Motifnya masih motif kayu tapi ini keramik tile motif kayu. Ini kayaknya buat jadi area servis, buat jadi area cuci sama jemur karena ini ada elevasi ini untuk supaya airnya tuh nggak sampai ke dalam gitu. Dia langsung slope, langsung miring, langsung masuk ke ini ada floor drainnya di sini nih. Jadi udah pasti ini area basah, ini untuk area cuci mungkin ya, cuci sama jemur. Di atasnya ya ada kanopi tapi dia semi transparan gitu ya teman-teman ya. Jadi masih ada sinar. Ada azan teman-teman, kita break dulu ya, azan dulu ya. Nah teman-teman balik lagi ya, ini masih di ruangan belakang ini. Nah bagusnya dari ruang belakang ini nih, dia nggak dihabisin. Ini ada void, dan voidnya itu di bawahnya itu dapur. Jadi ketika kita masak, itu asapnya ini bisa langsung ke atas dan di sini langsung ada ventilasi, asapnya bisa langsung keluar. Termasuk ini nih, ini udah ada pipa untuk exhaust-nya nih, jadi dia nyambung ke exhaust di dapur bawah, kemudian langsung keluar. Jadi hawanya itu juga di dapur itu nggak bakal panas banget, jadi hawanya itu bisa langsung ke atas ke ruangan belakang ini. Dan bagusnya lagi ini udah ada, nih dia nih, ini udah dipikirin dan udah dikasih satu tangga monyet ya kalau kita bilangnya. Ini untuk akses maintenance untuk ke atap, karena di atap ini mungkin ada utilitas seperti toren, mungkin ya toren air sampai pipa-pipa air juga sampai ke atas, atau kabel-kabel juga sampai ke atas. Dan ini udah disediain akses mudah untuk ke atas, jadi kita nggak perlu bawa tangga atau masuk ke tangga dari dalam lagi. Udah disediain tangga ini ke atas nih tuh, langsung bisa ke atas. Jadi gampang banget untuk maintenance ini teman-teman. Ini ada bukaan satu untuk pencahayaan sama penghawaan alami juga. Oke, for drain ini udah ada utilitas. Iya, jadi bener nih, ini untuk ruang basah nih, untuk ruang cuci nih. Dipisahin sama ada level lantai, jadi airnya itu nggak bakal masuk ke ruangan dalam. Oke, yuk ke dalam lagi. Oke, udah semua ya kayaknya kita lihat ya. Waduh, seneng banget nih bisa house tour di salah satu proyek Bintoro yang udah selesai juga nih teman-teman. Mungkin sekian aja ya. Kita pamit dulu nih sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin house tour selanjutnya, rumah apalagi yang akan kita kunjungi dari proyek Bintoro. Jangan lupa di like atau kalian komen juga barangkali teman-teman punya inspirasi dari desain project kita kali ini. Dan mungkin sekian aja, terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.